Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam kajian kali ini yang insya Allah kita akan membahas hadis dalam Riyadhus Shalihin bab 15, yaitu hadis ke-153. Di dalam hadis 153 tentang menjaga amal sunnah, ini dimaksudkan agar kita bisa merutinkan kebaikan. Riyadhus Shalihin ya, tentang menjaga amal kebaikan. Di antaranya keutamaan menjaga amal-amal sunnah, keutamaan membaca Al-Quran, berupaya melakukan wirid harian, dan mengganti amal sunnah yang terlewatkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara tanda kebaikan seorang, ya, di antaranya ada beberapa, tapi yang kita bahas di sini tentang bahwa orang yang mampu berdisiplin, mampu terus-menerus dalam beribadah, merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan padanya. Insya Allah kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk disiplin terhadap ibadah kita, itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Insya Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba Allah, akan tolong dia, hamba itu dengan waktu. Dan Allah jadikan waktunya membantunya. Dan apabila Allah inginkan dengannya keburukan, kejelekan, Allah jadikan waktu tersebut tidak membantunya. Dan waktu tersebut akan membuatnya pelit. Setiap kali dia ingin bersiap untuk berjalan, waktu tersebut tidak membantunya. Sedangkan orang yang pertama tadi, setiap kali jiwanya berkeinginan untuk berhenti, untuk duduk, untuk beristirahat, waktu tersebut akan membuatnya bangkit, berdiri, dan menolongnya. Masya Allah. Waktu adalah ciptaan Allah yang dia dengan kebaikan seorang hamba, yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah menjadikan waktu ini bermanfaat untuknya. Waktu ini membuat kemudahan-kemudahan pada seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, ya. Orang yang dia berada dalam keburukan, Allah inginkan keburukan baginya, maka waktu ini juga membuatnya pelit. Waktu ini membuatnya malas, tidak menjadikan sesuatu itu mudah baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan menjaga amal-amal sunnah. Yang di sini pertama mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala sehingga menjadi wali atau kekasihnya yang pilihan, menjadi waliullah. Seorang hamba yang ingin menjadi kekasih pilihan Allah, hendaklah dia mendekatkan dirinya pada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, di samping melaksanakan ibadah yang bersifat wajib. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wali Allah, yaitu hadis qudsi. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca Al-Quran. Salah satu ibadah yang paling agung adalah membaca Al-Quran.
Kita tahu ya, Al-Quran ini kalam Allah, maka Allah akan menyukai, mencintai orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dominallahu limanit taba'al Qur'ani an la yadilla fit dunya wala yasqa fil akhirah. Tsummatala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Tsummatala, kemudian beliau membaca sebuah ayat, famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di surat At-Taha ayat 123. Asar sahih diriwayatkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Saibah. Barang siapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam hadis lain, An Khobab Ibnil Arad radhiyallahu anhu annahu qala taqarrab mas tata'ta wa'lam annaka lan tataqarrab ilallahi bi syai'in ahabba ilahi min kalami. Khobab bin Arad radhiyallahu anhu qala, berkata, beribadah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya. Asar sahih diriwayatkan di dalam kitab Su'ab Al-Iman karya Al-Baihaqi. Ya. Jadi beribadah kepada Allah semampumu. Semampumu ini berarti ya meningkatkan kemampuan kita ya sampai batas kemampuan kita. Bukan asal-asalan. Semampumu ini maksudnya semaksimal yang kita mampu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya, firman Allah yaitu Al-Quran. Kemudian berupaya melakukan wirid atau bacaan rutin harian. Bacaan rutin atau wirid harian ini bisa dari wirid tilawah Al-Quran, ya, membiasakan diri dengan kita membaca ayat-ayat tertentu atau surat tertentu, ya. Ini ada beberapa hadis yang mendasari, ya, misalnya membaca Al-Mulk ya, di setiap malam sebelum tidur misalnya, ya, membaca Al-Kahfi di hari Jumat dan surat-surat lain, ya. Ini menjadi wirid harian kita. Ini Masya Allah, insya Allah akan membawa pada sebuah kebiasaan baik, ya. Kemudian selain wirid tilawah Al-Quran, bisa juga dengan kita tambah atau kita rutinkan zikir pagi dan petang kita dengan al-maksurat, yaitu zikir-zikir, wirid-wirid yang ada dasarnya yang maksur, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa di setiap kesempatan, terutama di waktu-waktu mustajab, ini juga menjadi kebiasaan kita. Berzikir dengan kalimat thayyibah, ya. Apakah itu istighfar 100 kali, ya, kita biasakan di dalam harian kita istighfar 100 kali, ya. Lebih dari itu lebih baik lagi di setiap saat. Sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, enggak masalah, ya. Banyaknya dilebihkan asal tidak ke jumlah tertentu, misalnya 1114 misalnya, ya.
Asalkan kalau yang di dalil ini Rasulullah menyuruh kita ya ada yang 70 kali, 100 kali ya. Tapi untuk lebih dari itu tidak perlu ada batasan. Insya Allah tentang fadilah-fadilah dari istighfar, sholawat, tahlil ini banyak sekali ya. Istighfar salah satunya juga sebagai pengganti doa kita. Artinya ketika kita memiliki hajat tertentu, kita perbanyak istighfar kita, insya Allah akan menjadi wasilah hajat kita terpenuhi. Ada contohnya ya, ketika Imam Mazhab Ahmad bin Hambal ya, ada sebuah kisah ketika beliau melakukan perjalanan ya, beliau menjadi seorang musafir yang ingin beristirahat di sebuah masjid, itu disuruh pergi sama, kalau sekarang istilahnya takmirnya gitu ya, itu disuruh pergi. Lalu beliau bertemu ya, atas izin Allah bertemu dengan seorang saudagar kue ya, seorang pembuat kue. Lalu pembuat kue ini meminta beliau untuk singgah di rumahnya, beristirahat di rumahnya ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini melihat keseharian dari si pembuat kue ini selalu membaca wirid. Membaca wirid, kemudian ditanya, apa yang kamu baca ketika kamu membuat roti, ya, mengadonin roti itu apa yang dibaca? Kata beliau, si pembuat roti ini, sebenarnya aku sudah terbiasa dengan membaca istighfar di dalam aktivitasnya. Lalu apa yang kau dapatkan dengan istighfarnya? Maka si pembuat roti ini mengatakan, Masya Allah ya, Allah mengabulkan hajat-hajatku, ya, keinginanku, harapan-harapanku, ya, kecuali satu yang belum. Apa itu? Kalau aku boleh tahu, tanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian si pembuat roti ini, di antara sekian hajat-hajatku yang aku ingin Allah kabulkan itu, aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal ya, Masya Allah. Saat itu Allah tunjukkan ya, kuasanya dengan mempertemukan saudagar kue itu dengan Imam Ahmad bin Hambal dengan cara yang tadi itu ya. Beliau mempersilahkan singgah di rumahnya dan akhirnya itulah cara Allah mengabulkan doa seorang hamba lewat istighfar ya, demikian pula sholawat tahlil ini adalah wirid harian, zikir harian yang merupakan kalimat thayyibah, bisa kita biasakan di dalam ketika kita perjalanan, ketika kita sambil, kalau ibu-ibu misalnya sambil cuci piring gitu ya, ini silahkan diperbanyak bacaan-bacaan wirid-wirid semacam ini, zikir-zikir yang baik, kalimat thayyibah semacam ini. Nah, inilah beberapa keutamaan membaca Al-Ma'surat ya. Yang pertama, bacaan Al-Ma'surat itu dicukupi segala kebutuhan dunia. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwa barang siapa membaca bacaan yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas di pagi dan sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya di dunia. Yang kedua, rumah kita terlindung dari gangguan setan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Hakim menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka setan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah tersebut hingga keesokan harinya. Ke-10 ayat itu adalah 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian 1 ayat kursi, ya. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi. Jadi setelah ayat kursi ada ayat la ikraha fiddin ya, dan seterusnya, itu 2 ayat. Kemudian ditutup dengan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Ini insya Allah akan menjaga rumah kita dari gangguan setan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya ya. Itu menjadi sebuah benteng ya, seperti benteng untuk melindungi rumah kita dari gangguan setan. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bacaan Al-Ma'surat kita
adalah mendapatkan pahala yang banyak. Berdasarkan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Muslim, telah diterangkan bahwa Rasulullah menemui Juwariyah yang berada dalam musolanya. Yang beliau, Juwariyah ini istri Rasulullah, membaca Subhanallah. Rasulullah menyampaikan ya kepada Juwariyah bahwa membaca Subhanallahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih sebanyak 3 kali, maka pahalanya lebih berat dari apa yang dilakukan seorang yang berlama-lama di musola. Jadi ini kisahnya Nabi ini dari masjid, beliau pulang setelah suruk, kemudian sholat duha, dan masih mendapati Juwariyah berada di dalam musola, di dalam mihrab, di rumah memikirkan ya, atau berwirid ya, sedang berwirid. Nah, kata Rasulullah, sebetulnya membaca Subhanallahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midata kalimatih ini sudah mencakup ya, semua yang dilakukan seorang hamba berlama-lama di musola itu sudah meliputi itu semua. Diringkas begitu ya. Kemudian yang keempat, derajatnya diangkat dan dihapus segala kesalahannya. Dari Abu Ayyas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan ketika pagi hari La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, itu baginya sebanding dengan memerdekakan budak dari putra Ismail. Ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat, dan dia dalam penjagaan dari setan hingga sore. Dan jika dibaca ketika sore, maka baginya seperti itu pula. Ya, sama. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban. Yang berikutnya tentang keutamaan membaca Al-Ma'surat, dilindungi dari bahaya dan ancaman. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba membaca pada pagi hari, setiap hari, dan pada sore hari, setiap malamnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, maka tidak ada satupun yang akan membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya. Apalagi di masa-masa pandemi semacam ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un dan seterusnya itu sangat penting sekali ya, agar tidak ada yang membahayakan kita. Virus-virus itu ya, kalaupun memang takdir kita sakit ya, tapi insya Allah ini menjadi penjagaan untuk kita ya. Yang keenam adalah memperoleh syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis Tabrani bahwa barang siapa membaca sholawat kepadaku 10 kali ketika pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia mendapat syafaatku di hari kiamat ya. Jadi ini syafaat dari Rasulullah ini ketika kita merutinkan membaca sholawat ya, paling tidak 10 kali di pagi dan sore hari. Dan ini tidak ada kalimat bahwa sholawatnya harus sholawat yang panjang sepanjang sholawat Ibrahimiyah ya. Kalau ada waktu panjang kita monggo ya, tapi kalau misalnya waktu kita pendek, pagi setelah mau berangkat ke kantor ya, sore misalnya setelah maghrib atau waktu kita pendek, maka sholawat ya cukup sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali, insya Allah itu sudah cukup ya. Tapi kalau mau dipanjangkan karena waktu kita panjang, maka sholawat Ibrahimiyah juga lebih baik ya. Artinya di sini angka 10 ini kata Rasulullah adalah sholawat ya, tidak harus Ibrahimiyah. Yang berikutnya yang ketujuh ya, disempurnakan nikmat. Menurut hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Sauni, telah dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca Allahumma
inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wasitr Fatimah alaya nikmataka wasitraka fid dunya wal akhirah. Nah, ini panjangnya ya. Sebanyak 3 kali saat pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat atas dirinya sehingga seorang itu akan mendapat banyak limpahan kenikmatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani. Ya, Masya Allah. Allah memberikan kecukupan dan kesempurnaan nikmat bagi seorang yang membaca Allahumma ini astahtu minka fi nikmatin wa afiatin wasitr sampai selesai ya. Kemudian yang ke-8 mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang mengucapkan ketika sore hari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, adalah hak atas Allah untuk menjadikan dia ridho. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara fadilah ya, atau keutamaan al-maksurat ya, masih ada banyak dari wirid-wirid al-maksurat itu yang memiliki keutamaan ya, tapi cukup tadi itu. Kalaupun mau ditambah sebetulnya banyak seperti Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar itu apabila dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya, itu ketika dibaca pagi hari ya, kemudian Allah takdirkan siangnya dia meninggal, maka Allah haramkan neraka. Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan hamba itu ke dalam surga. Dan apabila dibaca di petang hari, di sore hari ya, banyak 3 kali ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya, dan seterusnya 3 kali di sore hari, dan kemudian Allah takdirkan malamnya, Allah cukupkan usianya, artinya dicabut ya, usianya, dicabut nyawanya di malam hari, maka Allah juga akan mewajibkan ya, dirinya memasukkan ya, hamba ini kepada surga. Insya Allah. Ini diantara keutamaan al-maksurat ya, wirid-wirid al-maksurat. Kemudian di slide berikutnya ini tentang Allah tidak akan bosan kepada kalian sampai kalian sendirilah yang bosan kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat sekat di dalam masjid ya, dengan tikar, lalu beliau sholat di dalamnya dan menghamparkannya di siang hari untuk duduk. Ternyata orang-orang berkumpul ya di sekeliling Nabi, berkumpul di sekeliling Nabi untuk mengerjakan sholat bagaimana beliau sholat. Hingga orang-orang semakin banyak. Lalu beliau menghadap kepada mereka dan berkata, bersabda, wahai kalian manusia, beramallah menurut yang kalian sanggupi. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan. Sesungguhnya amal yang dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Ini agar kita tidak dalam melakukan ya ibadah-ibadah itu tidak sampai yang berat kemudian habis itu tidak dilakukan lagi ya. Lebih baik amal kebaikan yang dicintai Allah ya, menurut Allah ini yang sedikit tapi kontinu, atau yang kontinu meskipun sedikit gitu ya, hadis riwayat Muslim. Jadi lebih baik kita menjaga kontinuitas dalam ibadah kita meskipun itu sedikit tapi kontinu, daripada banyak tapi besok kosong sampai berbulan-bulan kosong ya. Ini kita mau menghadapi bulan Ramadan. Biasanya orang-orang itu kenceng hanya di bulan Ramadan, setelah lebaran ya udah lebar ya, lebar selesai ya. Di bulan-bulan berikutnya tidak ada tilawah lagi, tidak ada sholat lain lagi, tidak ada puasa lagi. Seakan Allah menurunkan bulan atau menurunkan hari untuk beribadah hanya di hari-hari Ramadan saja. Ya, nah itu bilang. Padahal ya semua hari adalah waktu kita untuk memaksimalkan
ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan Ramadan memang Allah mengkhususkan bulan itu sebagai bulan yang penuh dengan bonus-bonus ya, penuh dengan keutamaan-keutamaan yang apabila seorang hamba melakukan amal-amal itu dilipat gandakan sesuka Allah ya. Banyak yang Allah ridho kepada hamba tersebut ya, Allah akan melipat gandakan amal-amal tersebut pahalanya. Insya Allah ada di keutamaan Ramadan ya. Nah, itu yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita merutinkan mutabaah atau evaluasi harian kita, evaluasi semacam saat ini ya, yang kita lakukan ini, kita dalam kondisi atau dalam waktu pekan ruhiyah ya. Pekan meningkatkan amal ruhiyah kita ya. Ada ayamul fitr, puasa 3 hari ya. Ini salah satu agar kita terbiasa untuk melakukan amal-amal agar bisa continue kita melakukannya di hari-hari yang lain. Kemudian bagaimana mengganti amal sunnah yang terlewatkan? Dalam sebuah hadis ya, An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi minal lail au an syai'in minhu qara'ahu ma baina sholatil fajr wa sholatil duhur kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan, dia lupa membacakan hizibnya di waktu malam atau sebagian dari hizibnya itu, kemudian ia membacanya di antara waktu sholat fajar dan zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya di waktu malam harinya. Riwayat Muslim. Maksudnya ketika ada sebuah kebiasaan ya, membaca, nanti ada keterangan tentang hizib ini ya, dia lupa atau hanya dibaca sebagian di waktu malamnya ya. Lalu dia membacanya di antara waktu fajar dan zuhur ya, di waktu duha begitu, maka dicatat seolah-olah ia membacanya di waktu malam harinya. Ini ditambahkan lagi, berkata Al-Iraqi, dan apakah yang dimaksud itu sholat malam atau membaca Al-Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat? Maka ini mengandung makna dari dua makna tersebut, ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Maksudnya menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi, ya, baik itu bacaan di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini maksudnya ya, ini adalah dalil atau bukti bahwa jika seseorang terbiasa dengan suatu ibadah, ya, dia harus mempertahankannya bahkan setelah waktu berlalu. Artinya ketika malam dia terlewat, ya, dalam rangka mempertahankannya, maka setelah waktu berlalu itu kita ganti, ya, kita kodok di siang harinya, ya, agar tercatat sebagai pahala sebagaimana ia melakukan di malam harinya. Al-hizb ini ya, terkait dengan al-hizb tadi, artinya bagian dari sesuatu, seperti ahzabul Quran, bagian-bagian Al-Quran. Satu juz itu terdiri dari 2 hizb. Dan sebagaimana juga ada ashabun nas, golongan-golongan manusia. Hizb itu artinya bagian. Artinya golongan-golongan manusia itu sekte-sekte di antara mereka manusia. Jika seseorang punya kebiasaan sholat pada waktu malam, tetapi dia tertidur, tidak melaksanakannya, atau sebagian dia laksanakan, maka dia mengkodok.
di antara waktu subuh dan waktu sholat zuhur. Maka seolah-olah dia sholat di malam hari. Tetapi jika dia sholat witir di malam hari, maka dia mengqadha di siang hari. Jika dia tidak sholat witir, tetapi dia mengenapkan untuk witir, yaitu menambahnya 1 rakaat. Maaf. Maka seolah-olah dia sholat di malam hari. Tetapi jika dia sholat witir di malam hari, jika dia mengqadha di siang hari, dia tidak sholat witir. Tetapi dia mengenapkan untuk witir, yaitu menambah 1 rakaat. Jika kebiasaannya sholat dengan 3 rakaat, maka dia harus mengqadhanya menjadi 4. Dan jika kebiasaannya sholat witir dengan 5, maka ia mengqadha dengan 6. Jika kebiasaan sholat witir 7, maka ia mengqadha dengan 8 dan seterusnya. Artinya kalau qadha di siang hari itu tidak dengan witir yang ganjil ya, tapi digenapkan yang biasa witir 3 menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatahha salatu minal lail au ghairihi shala minan nahari tai asara rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah ini itu apabila terlambat dari sholat malam, baik karena sakit atau yang lain-lain, maka beliau sholat di waktu siangnya sebanyak 12 rakaat. Ya, mengqadha ya. Mengqadha sholatnya ketika terlambat dari sholat malam, apakah kalau kita mungkin karena kecapean di siang harinya sehingga malam harinya di akhir malam itu kita tidak sempat bangun sholat malam atau karena sakit ya, ini mungkin ibu-ibu ada yang sedang sakit, udzur dan sebagainya ya, maka udzurnya bukan karena haid ya, karena sakit, bisa beliau bersolat ya, sholat di waktu siangnya, mengqadha di waktu siangnya, di waktu duhanya. Nah, ini penjelasan qadha pada waktu duha. Cara mengqadha antara sholat subuh dan duhur ya, setelah masuk waktu duha, maksudnya dibatasi oleh hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada sholat setelah fajar sampai matahari terbit. Dan tidak ada sholat setelah matahari terbit sampai terbit setinggi tombak. Sehingga keumuman hadis itu menjadi terikat. Jadi kalau mengqadha berarti menunggu sampai matahari setinggi tombak ya, di waktu duha intinya. Tidak di waktu sebelum syuruk ya, atau syuruk sampai duha, itu menunggu waktu duha dulu. Tapi ada juga pendapat lain, boleh mengqadha kapanpun berdasarkan makna umum dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidur dan lupa sholat, maka hendaklah ia sholat ketika dia mengingatnya dan tidak ada kafarat kecuali itu. Ini di hadis yang lain. Ya. Tuh, monggo kita yang mana. Tapi kalau qadha sholat sunnah ya, sholat sunnah qiyamul lail, saya lebih pada pendapat yang pertama tadi, mengqadha di antara waktu subuh, waktu fajar dan zuhur itu ya di waktu duha itu, mengqadha sholat lail kita lakukan ketika memang kita terbiasa melakukannya, tapi bukan berarti menggampangkan ya. Sebetulnya sudah bangun jam 3:04 itu sudah bangun, tapi gampang nanti diqadha, beda ceritanya ya. Jadi mengqadhanya memang karena kita dalam kondisi tidak bangun waktu akhir malam itu. Jadi diqadha pada waktu itu. Dan itu catatannya adalah menjadi sebuah kebiasaan ya. Bukan karena sering mengganti ya, tidak sholat malam nanti aja diqadha waktu duha, bukan seperti itu. Ini dalam kondisi darurat, kondisi di mana tadi itu ya, sakit atau karena terlambat dan itu sudah menjadi kebiasaan.
Demikianlah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dari slide-slide tadi ya bisa kita pahami apa yang menjadi inti dari materi kita pada hari ini, bahwa kita rutinkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk, kebaikan-kebaikan terutama masalah ibadah tadi ya, agar menjadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang insya Allah tadi fadilah-fadilahnya sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan ya saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terutama ibadah, yaitu menjadi salah satu tanda Allah selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.